Menurut pengertiannya sendiri, gay adalah sebutan untuk pria dengan orientasi seks pada sesama jenis. Lesbian adalah sebutan untuk wanita yang memiliki orientasi seks terhadap wanita. Biseksual adalah sebutan untuk individu yang orientasi seksnya bisa pada pria dan bisa juga pada wanita. Sedangkan transgender adalah istilah untuk individu yang identitas atau ekspresi gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya ketika lahir. Perkenalkan, nama saya Juniarti Salmi. Di sini saya akan berargumen tentang LGBT. Secara pribadi, tidak masalah adanya LGBT di dalam berbagai konteks lingkungan. Nah, bagaimana penerimaan LGBT tersebut dari masyarakat? Penerimaan dari masyarakat itu tergantung bagaimana sikap masyarakat terhadap LGBT itu sendiri. Ada masyarakat yang memang tidak memperdulikan keberadaan mereka karena sudah terbiasa dengan perilaku LGBT tersebut. Dan ada juga masyarakat yang memang memperdulikan keberadaan mereka. Biasanya mereka akan dirangkul dan diajak untuk menjadi bagian di dalam masyarakat itu, selagi pelaku dari LGBT tersebut tidak merugikan siapapun. Mungkin itu saja argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Murses Tiautomo dengan NIM 68 2019 606. Nah, di sini saya akan menyampaikan argumen mengenai LGBT ini di Indonesia menurut dari segi sudut pandang hukumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, permasalahan LGBT di Indonesia ini banyak menimbulkan pertentangan dengan adanya pro dan kontra. Mereka, para pendukung LGBT ini, menganggap bahwa ini merupakan sebuah hak asasi manusia karena merupakan orientasi seksual. Nah, sedangkan bagi kalangan yang tidak setuju ini, mereka menganggap bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, di mana mereka harus bebas mengikuti ajaran agama masing-masing. Berdasarkan pada ajaran agama masing-masing, tidak terdapat alasan yang membenarkan perilaku seksual menyimpang kepada kaum LGBT, sehingga dalam hal ini mereka sangat menjunjung tinggi moral dan dari agamanya masing-masing. Nah, adanya beberapa pihak mendukung dan ada yang menolak keberadaan mereka. Bahkan tidak sedikit dari beberapa pendapat tersebut yang mengakibatkan timbulnya perdebatan yang mengemukakan tentang hak asasi manusia. Nah, menurut undang-undang sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM ini adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bagi orang yang mendukung adanya kelompok LGBT ini, mereka menggunakan HAM sebagai pelindung mereka yang diatur dalam UUD RI tahun 1945 pasal 28E, yakni yang berbunyi setiap orang berhak memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan wilayah negara, meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan yang poin yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, dengan demikian, setiap individu ini bebas untuk haknya masing-masing, dan kelompok ini mereka hanya ingin menuntut hak-haknya saja. Nah, saat ini semakin banyak orang yang secara terbuka mengekspresikan diri mereka ini sebagai sebuah tuntutan mereka agar mendapatkan hak mereka. Nah, namun sampai saat ini tidak ada argumen yang relevan untuk menghapus kelarangan pernikahan sesama jenis ini dengan dasar penghapusan diskriminasi. Nah, menurut saya pribadi,
LGBT ini bukanlah kodrat manusia, melainkan penyakit, sehingga tidak relevan mempertahankan kemauan mereka, yakni legalitas pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan. Nah, persamaan yang diberlakukan dalam hal pelayanan terhadap orang yang berbeda suku, berbeda warna kulit, dan yang lain-lain ini yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, LGBT ini perlu diobati agar normal kembali, sehingga tidak merusak masyarakat, dan oleh karenanya, kewajiban negara dan kita sebagai warga negara yang baik untuk selalu mengobati mereka, bukan melestarikannya. Dalam peraturan undang-undang sendiri, bahwa pembatasan pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah, tercantum dalam UUD RI tahun 1945 pasal yang ke-28B, yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di UU Perkawinan nomor 1 tahun 1975 sendiri mengatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama. Pernikahan adalah dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Mungkin sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puspita Ratna Dewi Irawati dengan NIM 60/2019-028. Di sini saya ingin berpendapat mengenai kasus LGBT dilihat dari sudut pandang agama, terutama pada agama Kristen. Menurut saya, yang salah dari kasus ini ialah perilakunya, bukan pelakunya. Mengapa demikian? Karena Allah telah mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama. Selain memberikan teladan sebagai orang percaya, kita juga dapat membuat mereka merasa diterima dan dihargai. Dengan rasa nyaman itulah mereka akan lebih terbuka terhadap kita, sehingga kita dapat membantu mereka untuk lepas dari dosa. Perkenalkan, nama saya Ivan Joshua dengan NIM 67/2019-040. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang LGBT. Menurut saya, LGBT memang perbuatan atau sifat yang tidak wajar bagi beberapa orang, bahkan dalam agama saya disebut adalah dosa. Namun sebelum melihat baik atau buruknya, sebaiknya kita melihat lebih jauh lagi penyebab LGBT. Selain dari kelainan LGBT juga dapat terjadi dikarenakan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial tentunya bisa berperan dalam mencegah atau mengatasi LGBT dengan cara yang positif. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Brigita Cynthia Emanuela dengan NIM 66/2018-004. Di sini saya akan memberikan argumentasi tentang LGBT dalam pandangan budaya. Dalam budaya kita, masih terlihat adanya penolakan terhadap kaum LGBT. Namun sebenarnya LGBT sendiri dari dulu sudah ada dalam budaya kita. Contohnya adalah dalam budaya Reok Ponorogo, di mana pemimpin Reok Ponorogo yaitu karakter Warok, di sini adalah laki-laki yang berhubungan dengan gemblak, yaitu juga karakter laki-laki yang didandani seperti perempuan. Melihat LGBT di pandangan budaya luar, budaya mereka sudah menerima adanya LGBT. Meskipun demikian, kita tidak boleh mendiskriminasi kaum mereka. Seandainya pun mereka ada di dekat kita tidak boleh mengucilkan atau menjatuhkan mereka, karena mereka adalah sama seperti kita adanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randy Mulyawan dengan NIM 69/2019-026. Di sini saya ingin menyampaikan opini saya terhadap LGBT. LGBT ini pada dasarnya biasanya digunakan untuk menggambarkan ketertarikan seksual dalam konteks manusia kepada orang lain tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Menurut pendapat saya, sebagian besar masyarakat menolak adanya LGBT di Indonesia karena itu masih merupakan hal yang tabu di mata mereka, khususnya bagi orang-orang yang pemikirannya masih didasari oleh agama. Namun saya sebagai masyarakat bersikap netral terhadap LGBT ini, karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menentukan jalan hidupnya.
LGBT ini juga muncul karena salah satu faktor dorongan dari biologis yang tidak bisa kita pulihkan sepenuhnya. Meskipun demikian, saya tidak mendukung LGBT melakukan kegiatan aktivitas secara terbuka, karena kita sebagai warga Indonesia harus menghormati konteks sosial lokal yang sudah ada dan kita terapkan bersama di masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.